Kalau sampai harus bekerja pun harus jaga penampilan ya. Ingatkan kalau ada rekan pegawai kita yang pakaiannya nggak sopan ya diingatkan. Apa Bu, pakaiannya yang sopan, kasih suami di rumah tempat kerja ya kan. Jangan kita minyak syaitan di tempat kerja kita. Jangan sampai kita datang bekerja untuk nyari keberkahan rezeki, pulang-pulang juga bawa dosa. Ya kan? Jangan sampai kan. Istri kita di rumah selalu mendoakan suaminya, yang didoakan gak mau didoain yang baik-baik. Waliyadzubillah. Jadi tujuannya untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Itu dari terjerumus dalam perbuatan zina. Mungkin bagi sebagian orang menganggap biasalah. Itu kalau sudah dihilangkan ketakutannya dengan perbuatan dosa, perbuatan zina itu berarti hilangkan hidayah dari Allah, berat itu, hatinya tertutup. Ini dosa yang berat, zina dianggap biasa, itu sudah umum. Nah, emang kalau sesuatu itu sudah menjadi umum, jadi halal kan ya juga, tetap aja haram. Sampai kapanpun zina tetap haram. Jadi menikah itu tujuannya untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Sehingga orang yang berhubungan dengan istrinya itu ditulis sebagai pahala sedekah. Makanya kita harus banyak menundukkan pandangan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika salah seorang kalian berhubungan dengan istrinya, itu juga ada nilai sedekahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya, ada pahalanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perbandingan. Apa pendapat kalian apabila dia melampiaskan syahwatnya itu pada hal yang haram, bukankah itu adalah dosa? Betul ya Rasulullah. Demikianlah apabila dia melampiaskan syahwatnya itu pada yang halal, maka itu menjadi pahala. Pahala tadi diniatkan untuk sedekah ya Pak ya. Wah, malam Jumat mau sedekah dulu ya. Orang yang punya duit sedekah duit dari Jumat ya. Dia gak punya duit, punya istri sedekah sama istrinya. Jadi harus seperti itu pun diniatkan sedekah, ya kan? Makanya masa istri gak mau diajak mau dikasih sedekah. Harusnya mau kan di istri suami saya masih sedekah, kita itu masih duit. Alhamdulillah. Ya, jadi diniatkan itu. Senang-senang pun dapat pahala karena senangnya dalam hal yang halal. Berarti kalau dia dengan bukan istrinya ya berarti dosa dan jatuhnya dosa. Tiap hari dapat dosa bagian. Jadi Islam itu bukan agama yang membatasi, dalam artian melarang ya, menutup hasrat syahwat manusia, tapi membimbingnya ke arah yang halal. Manusia bila kalau orang mohon maaf ya, dia punya nafsunya itu besar, tidak cukup dengan satu istri ya silakan menikah lagi kalau dia mampu berbuat adil. Tapi niat awalnya benar, memang mau nikah lagi, bukan naudzubillah karena sudah terlanjur ada hubungan affair, akhirnya untuk menutupi itu nikah. Yaitu namanya dari awal niatnya nggak benar. Ya, jangan sampai seperti itu nggak benar. Kalau sudah nikah, ujung-ujungnya malah berantakan karena dari awal niatnya nggak benar. Kalau niatnya benar ya sudah, cut dulu, luruskan niat kalau mau nikah lagi. Ya, yang penting mampu memberi nafkah, tetap berbuat adil. Wah, itu yang susah itu.
Adil itu bukan berarti dalam hal kecintaan, atau bukan. Kalau namanya mencinta itu ya kadang dia lebih mencinta yang muda, ya, atau kadang dia lebih mencinta yang tua, kita nggak tahu kan. Cuman adil dalam memberi nafkah, ya, adil di dalam apa namanya giliran bermalam. Alhamdulillah ya, saya pernah ketemu teman ngaji, istrinya 2, tapi istri yang kedua ini anaknya sampai SMP, istri pertama nggak tahu. Kaget saya juga, saya sudah berkawan lama dengan beliau sampai nggak tahu kalau beliau ternyata punya istri 2 dan punya anak sudah SMP. Kaget, kok begitu sih Pak? Ya mana Ustaz tadi berarti antum nggak gentle, berarti berbuat, berarti bertanggung jawab. Lah kalau alhamdulillah meninggal misalnya nanti punya warisan, ya kan? Bukankah anak istri kedua juga punya hak? Ya kan? Bukankah istri kedua juga punya hak? Apakah gara-gara nikahnya itu gak tercantum di negara, kemudian dia gak dikasih secara hukum syar'i, ya gak dikasih haknya? Tetap dikasih, tapi istri pertama belum tentu kasih. Berarti dia gak kenal. Takutnya orang ngaku-ngaku aja kan, warisannya banyak. Jadi itu niatnya belum benar. Ini cuman harus gentle, harus siap menghadapi. Tak marah Ustaz, ya anaknya wanita marah. Jangan diladeni, kalau diladeni tak marah, diem aja, dipura-pura gak tahu. Sudah terlanjur gimana lagi mah, sudah terlanjur. Ya kasih ayah kesempatan untuk memperbaiki. Itu kalau memang benar-benar membutuhkan nikah lagi. Kalau yang kaya jangan main-main, harus tahu dirinya siap gak? Siap. Siap. Kalau siap ya monggo Pak. Baik, ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan manfaat. Maaf. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Walaupun memang waktu udah 13.12 nggak apa-apa ya. Dipersilakan Pak Budi. Misalkan kita safar, kita bisa safar sepakat sama teman-teman gitu ya. Kita mau jamak qashar gitu. Memang biasanya kita jamak qashar gitu. Tapi satu waktu kita makmum mudahnya jamak qashar udah 2 rakaat gitu ya. Tapi imamnya naik gitu. Itu pertanyaan pertama saat. Yang pertanyaan kedua, pada saat kita safar itu kan kita pengen tetap berjamaah. Karena kita ada masjid yang mungkin gitu. Kita langsung gabung di rakaat ketiga ya. Biar kita salamnya itu barengan. Cuma maghrib ya. Terus yang ketiga saya kaitannya sama sholat semua saat, karena memang ini yang sering jadi bicara saat ya. Misalkan kita jamak qashar, tapi di sholat zuhurnya kita 4 rakaat, lalu qashar asarnya 2 rakaat. Yang ketiga saat batasan kita jamak qashar itu sebenarnya apa sih? Misalkan kita sedang safar ya. Ternyata penginapan kita sebelahnya masjid gitu. Sebelahnya masjid. Apakah kita tetap menjamak qashar juga, atau kita statusnya itu mukim gitu, atau jamak qashar ini hanya kondisinya pada saat kita sedang jalan gitu. Tapi pada saat sampai tujuan, memang misalkan kita memungkinkan untuk melakukan mukim, sholat mukim, bisa melakukan sholat itu gitu loh. Sedangkan yang kita pahami
untuk jamak kosong kan sebenarnya rukhsah ya, itu keringanan. Kami sempat juga berdasarkan informasi bahwa namanya rukhsah itu ya harus diambil gitu. Jangan sampai rukhsah itu tidak diambil karena memang itu sebuah bonus buat kita. Baik, yang perlu kita pahami bahwa apa hukum mengqashar sholat ketika safar. Di situ memang terjadi perbedaan ulama. Ya, memang sebagian ulama mengatakan itu sunnah, sehingga kalau tidak qashar pun tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa qashar itu lebih kepada wajib, bukan hanya sunnah bagi musafir. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pertama kali sholat itu ya diwajibkan 2 rakaat. Kemudian ketika mukim ditambahkan 2 rakaat. Dan ketika safar tetap ada syariat yang pertama. Tadi kan menunjukkan apa? Qashar itu wajib. Demikian juga Nabi SAW ketika beliau musafir, sepanjang musafir beliau tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat. Jadi ini mungkin yang lebih kuat ya, bahwa kalau kita musafir yang sebaiknya adalah sholat qashar. Karena Nabi SAW ketika musafir gak pernah lebih dari 2 rakaat. Walaupun sebenarnya kita berpikir nambahin 2 rakaat aja kan gak apa-apa, gampang. Enggak, Nabi SAW itu lebih kuat daripada kita dalam beribadah, lebih bertakwa, lebih bersungguh-sungguh. Tapi beliau ketika safar sholatnya nggak pernah lebih dari 2 rakaat. Berarti itu menunjukkan yang terbaik. Jadi bukan karena kuat nggak kuat, ya, mampu nggak mampu, bukan. Ya, masalahnya adalah mencontoh Nabi SAW. Itu. Kemudian ketika kita safar, ada 2 kemungkinan. Kita dekat dengan masjid, kita jauh dengan masjid. Nah, kalau kita jauh dengan masjid, nggak ada masalah. Ya, kita sholat qashar setiap kali waktu sholat. Tapi kalau kita dekat dengan masjid, yang terbaik tetap berjamaah di masjid. Ketika kita berjamaah di masjid, tentu kita bermakmumkan dengan makmum yang imam yang mukim. Berarti kita harus mengikuti dia. Itu ketika imamnya sholat 4 rakaat, kita juga harus 4 rakaat. Tidak boleh kita nunggu di tengah-tengah supaya salamnya bersamaan, tidak boleh. Itu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia harus mengikuti. Itu terkait dengan masalah qashar. Bagaimana dengan jamaah? Jamaah itu sebenarnya bukan hanya karena safar, bisa karena alasan yang lain. Demikian juga jamaah itu bukan sesuatu yang wajib, tapi dibolehkan. Beda dengan qashar tadi. Ya, kalau qashar ada yang mewajibkan ketika safar, tapi kalau jamaah boleh. Ya, berarti kalau kita sedang dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, itu memang lebih bagus menjamaah kalau memang dikhawatirkan kita tidak bisa berhenti di waktu sholat berikutnya. Tapi kalau kita sudah singgah di satu tempat, ya kan, singgah di satu tempat, artinya sudah sampai tujuan namanya. Kalau memang diperlukan, boleh jamaah. Misalnya agenda kita tidak menentukan di tempat itu, ya, banyak agenda, capek, ya kan. Jadi bisa kita sholat jamaah dan qashar, bukan hanya qashar aja, tapi juga jamaah. Tapi kalau misalnya kita lagi santai kok, udah gitu tempat penginapan kita dekat masjid kan, maka lebih baik kita ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau mau jamaah boleh nggak? Boleh aja, karena statusnya memang masih safar, boleh. Cuman ini pilihannya mana yang lebih baik. Saya mau jamaah aja deh, biar nanti langsung istirahat, boleh, tidak ada masalah. Karena kecapean, karena kan agendanya mungkin padat kan. Terus bagaimana kalau kita misalnya sholat duhurnya berjamaah